kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustadz dimanapun berada. Hutang piutang merupakan perkara yang sudah lumrah terjadi dalam kehidupan manusia. Secara umum kita mengetahui bahwasanya berhutang atau berpiutang adalah tujuannya suatu kebaikan, yakni membantu sesama. Nah, hutang piutang ada yang berskala kecil ataupun berskala besar. Sebagai salah satu contoh ketika seseorang memiliki kekurangan pada permodalan untuk membuka usahanya, utang adalah salah satu jalan yang menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, hal yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sebenarnya syariat Islam mengatur tentang hutang piutang. Nah, dalam tema Ngobrol Santai bareng Ustadz kali ini, hutang piutang antara pahala dan dosa. Bersama guru kita Ustadz Abu Muslim Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Ustaz, senang rasanya bisa bertemu kita di Pondok Ashabul Quran Ustaz. Masya Allah, lokasinya yang luar biasa indah di belakang kita ya Ustaz. Masya Allah Ustaz, tema kita sekarang terkait dengan hutang piutang Ustaz, antara pahala dan dosa. Nah, sebenarnya hutang ini sifatnya adalah perkara yang ada ketika ada darurat atau bagaimana Ustaz? Atau bisa kapan saja orang membuka pintu hutang piutang Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Secara umum kata ulama, berhutang itu hukumnya boleh. Tapi itu boleh jika dibutuhkan. Jadi dia tidak boleh mutlak begitu saja. Karena kita dapati dalam hadis Nabi SAW di antara doa yang sering Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'thami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari utang dan dosa. Nah, itu sering Nabi baca. Kemudian juga Nabi SAW tatkala akan menyolatkan salah seorang sahabat yang sudah meninggal, lalu Nabi tanya, apakah dia punya utang? Kata sahabat, iya. Lalu Nabi yang tadi sudah mau menyolatkan mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalau begitu udah kalian aja yang solatkan. Sampai ada seorang sahabat ketika melihat Nabi akan pergi, beliau sampaikan, ya Rasulullah, namanya Abu Qatadah Al-Ansari, alayya dainuhu, aku yang akan bayar utangnya. Baru setelahnya Nabi balik. Ditambah lagi, orang kalau berutang biasanya rentan akan berbohong. Rentan ingkar janji, nanti ku bayar. Makanya dengan hal-hal yang demikian Nabi berlindung dalam doanya dari utang. Maka jangan lakukan utang kecuali kalau ternyata memang kita butuh. Dan Nabi SAW pun pernah berutang, hanya saja memang Nabi melakukannya ketika memang sedang butuh sangat berhubungan dengan makanan beliau setiap hari. Jadi garis besarnya adalah ketika kita membutuhkan. Tidak semata-mata hari ini mau berutang, besok berutang lagi, tanpa tujuan yang jelas. Tapi Ustaz, di dalam syariat kita sendiri bagaimana sih Ustaz, proses hutang piutang itu seharusnya terjadi dan dilakukan itu Ustaz? Alhamdulillah syariat kita ini subhanallah mengatur semuanya. Bahkan ayat tentang utang ini termasuk ayat-ayat terakhir yang turun dari Al-Quran. Kalau kita dapati di akhir-akhir surah Al-Baqarah, di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, kalau ternyata kalian akan mengadakan transaksi hutang ke masa tertentu, maka tulis.
Berarti memang dalam Islam sudah ada aturan tulis. Jadi tulis apa yang akan kita lakukan dari utang ini supaya nanti tidak ada perselisihan. Ya. Kemudian juga sebagaimana tadi kita akan berutang itu sekedar kebutuhan kita, jangan berlebih-lebih. Soalnya nanti berutangnya mudah, tapi nanti bayarnya susah. Ya. Kemudian juga dalam Islam diatur tidak boleh. Ini berkenaan juga dengan ayat riba. Tidak boleh. Contohnya pas berutang nanti kita terjerumus kepada utang riba, di mana dosanya itu termasuk dosa besar yang paling besar. Ya. Tapi Ustaz, antara orang yang berhutang dengan yang berpiutang, Ustaz. Iya. Nah, apa saja Ustaz hak atau kewajiban dari dua orang ini, Ustaz, yang harus dilaksanakan dan juga ditunaikan begitu, Ustaz? Iya. Bagi orang yang berutang setelah contohnya, pertama dia harus ketika dia mendatangi orang yang akan mengutangkannya, tentu ucapannya kalau bisa tentu ucapan-ucapan yang baik. Karena kita yang butuh kan ya. Nih, kata orang Minang lebih lunak pula gigi daripada lidahnya. Begitu kalau ketika pinjam ya. Iya, kita sampaikan. Dan ketika dia sudah mendapatkan piutang dari orang yang mengutangkan, boleh dia menggunakannya berdasarkan kebutuhannya, tidak ada masalah. Cuma ingat, itu hak. Tapi kewajibannya adalah coba bikin rancangan kapan utang itu akan dibayar. Ya, harus begitu. Jadi jangan ingat mengambil uangnya saja, ngasihnya nanti tidak ingat, jangan sampai demikian. Ya, ini harus dirancang. Kemudian juga orang yang mengutangkan, jika memang melihat dari orang yang berutang ini ada kebutuhan, memang nampak contohnya, dan kita adalah orang yang rasanya mampu untuk mengutangkan, maka sepakat ulama fikih mengatakan dianjurkan dia untuk mengutangkan. Dianjurkan dia untuk mengutangkan. Dan ya haknya tentu utangnya dibayar berdasarkan kesepakatan yang ada. Maka bagi yang berutang dan mengutangkan, silakan adakan transaksi dalam bentuk tulisan, saya nanti berutang sekian dan saya akan bayar sekian. Andai contohnya orang yang mengutangkan mungkin agak ragu nanti kalau utangnya tidak dibayarkan, lalu dia meminta contohnya semacam ruhun atau gadai contohnya atau sesuatu, tidak ada masalah. Jaminan ya, saya? Jaminan. Hutang itu boleh dengan jaminan, boleh dengan tidak. Kalau fa'in amina ba'dukum ba'da, maksudnya saling percaya, tidak ada masalah. Tanpa jaminan pun tidak ada masalah. Masya Allah. Tentunya sangat banyak hal yang harus diperhatikan bagi yang berutang maupun yang berpiutang. Dan yang paling penting diperhatikan, akad utang ni akad tolong menolong, akad ta'awun, bukan akad bisnis. Supaya nanti lebih bagus ku tanamkan modal sini, tidak, akad tolong menolong. Nah, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, sebenarnya ada nggak, Ustaz, proses atau hal yang terkait dengan hutang piutang ini yang dilarang begitu, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci sedikit, Ustaz. Iya. Pertama tentunya utang yang akan membawa kepada dosa. Di antaranya adalah utang yang menjerumuskan seseorang kepada riba. Ini jelas ini. Iya. Seseorang contohnya ketika dia butuh kepada sesuatu, dia juga harus melihat. Tidak boleh serampangan begitu saja. Iya. Oh, saya lagi butuh, saya lagi ini, tidak ada lagi tempat. Kadang-kadang begini yang kita lihat. Orang-orang tu berutang, dia menghukum darurat itu dia sendiri yang menjadi ustadznya, dia jadi hakimnya. Oh, saya sudah darurat ini. Dan beberapa pengalaman kita dapati dari daruratnya apa sih, Pak Ten? Ya, untuk modal usaha, Ustaz. Kalau enggak, usaha kita enggak berkembang nanti. Kita kalah saing dengan ini. Bukan darurat namanya ini, bukan kebutuhan, tapi lebih kepada ambisi dan keinginan. Ini harus diwanti-wanti, jangan sampai dalam utang jatuh ke riba. Ini dosa besar. Kemudian juga jangan sampai utang ini akan membawa kepada permusuhan. Ya, karena akad utang ini akad sensitif. Awalnya Masya Allah, ya, di mukaddimahnya Masya Allah, senyumnya Masya Allah. Tapi nanti kalau sudah ini, sering membawa kepada masalah. Ini harus berjelas-jelas dari awal, dari akadnya pun harus berjelas-jelas. Ya, ini penting untuk dipahami oleh orang yang berutang dan juga mengutangkan. Ya, harus tepat waktu, jangan sampai nanti mengundur-undur. Ya. Nah, seringkali dalam hutang piutang ini kita lihat, bahkan orang yang memberi hutang ini pun segan untuk meminta gitu, Ustaz. Iya. Ketika dicari orang yang berhutang ini juga nggak ketemu gitu, Ustaz. Ini kondisi seperti ini gimana komentar Ustaz? Dia sebetulnya begini, pertama harus ada kesadaran dari kedua belah pihak di awal-awalnya. Jadi contohnya tatkala kita akan maju untuk berutang atau mengutangkan, harus ada ilmunya.
Bagi orang yang berutang harus dipahami hadis Nabi SAW. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu an. Siapa yang mengambil harta orang lain tapi memang di hatinya ada niat untuk menunaikan, Allah akan mudahkan dia untuk menunaikan. Yang jadi masalah kan begini, utangnya aja yang bisa tapi bayar tidak bisa. Disebutkan dalam hadis kesambungannya, wa man akhadha amwalan nasi la yuridu ada'aha. Dia ambil harta orang tapi di hatinya sebetulnya sudah ada niat, nanti ajalah, diundur-undur, atau memang tidak ada keinginan sama sekali, cuma ingin mengambil saja. Disebutkan atlafahullah. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Andai contohnya uang itu yang tadi dia ambil, jadi dia jadikan modal, tapi di hatinya ada niat untuk tidak membayar, cobalah nanti lihat usahanya itu akan hancur. Maka dari awal ini harus dipahami ya, supaya nanti orang yang berutang ini tidak contohnya mencari jalan lain, kadang-kadang dulu hadir solat jamaah, sekarang udah takut nanti bertemu dengan ini, akhirnya tidak datang lagi. Dan kita dapati juga dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya orang yang berutang ini jika dia mampu untuk membayar tapi dia mungkin belok kanan belok kiri cari HP-nya ganti, kendaraannya ganti, tapi utangnya enggak dibayar. Disebutkan dalam hadis matlul ghani zulmun. Maksudnya mengundur-ngundur utang padahal dia ghani, mampu dia sebetulnya untuk membayar, itu merupakan bentuk kezaliman. Akibatnya nanti di akhirat ya kezaliman, balasannya kezaliman juga di akhirat, pasti akan dibalas. Kemudian disebutkan dalam hadis lain dan ini lebih jelas dan diharapkan lebih dipahami oleh orang yang berutang, layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Orang yang sengaja melambat-lambatkan menunda-nunda utangnya sementara dia wajib, dia sebetulnya ada barang untuk dibayar, ada uang sebetulnya dia bayar. Itu menyebabkan sikap dia begitu, menyebabkannya yuhillu 'irdahu. Itu bisa untuk menghalalkan kehormatannya dan bisa untuk menghalalkan hukuman baginya. Apa maksudnya menghalalkan kehormatan itu? Boleh tatkala contohnya orang yang mengutangkan ini khawatir nanti orang lain juga akan terzalimi dengannya, maka boleh disebarkan bahwasanya jangan utangkan dia. Karena dia ni hanya pandai ngambil uang tapi tidak bisa menunaikannya. Begitu kan malu kita sebetulnya begitu. Ya, berutang pandai dan itu dihalalkan supaya orang lain juga tidak termudarat. Yuhillu 'uqubatahu, juga halal untuk dihukum. Maksudnya jika orang yang berpiutang, orang yang mengutangkan dia merasa terzalimi lalu dia nanti melapor ke pihak berwajib, ke polisi contohnya, ya ujung-ujungnya nanti ke pengadilan. Ujungnya nanti di penjara. Dan itu satu hal yang dibolehkan. Bahkan subhanallah dalam syariat kita dapati dalam kitab Sir A'lamin Nubala karangan Imam Zahabi bahwasanya seorang murid terbaik dari Anas bin Malik bernama Muhammad ibn Sirin Al-Basri. Beliau berdagang. Lalu beliau punya utang ke seorang wanita. Beliau ni berdagang minyak. Ternyata subhanallah minyak yang dibelinya ini masuk ke dalamnya tikus. Akhirnya tak mungkin lagi dijual. Mana yang rasanya baik dia sedekahkan, sementara utangnya masih ada padanya, belum tertunaikan. Wanita tadi melapor ke ketika itu bentuk khalifah atau pemimpin ketika itu, lalu Muhammad bin Sirin dipanggil, apakah engkau punya uang untuk membayar? Tidak ada. Akhirnya dipenjara. Ini subhanallah seorang yang alim, hafal hadis dan namanya selalu tersebut dalam kitab Bukhari, Muslim dan yang lain. Ya tapi namanya utang ya begitu. Kalau contohnya konsekuensinya ya harus begitu ya begitu. Dan ujung-ujungnya alhamdulillah beliau dihalalkan hutangnya, kemudian beliau bebas dari penjara. Ya. Sering terjadi di masyarakat kita dari sejak dulu sampai dengan sekarang yang namanya transaksi gade sawah gitu kan. Iya. Nah, ini kan apalagi di masyarakat kampung kita betul. sangat sering terjadi begitu. Betul. Padahal sebenarnya akadnya adalah hutang piutang. Iya. Namun di sini kan ada pemanfaatan barang yang digadaikan. Betul. Gitu, dan ini jelas kita ketahui sama-sama adalah perkara riba gitu. Betul. Nah, solusi dari hal ini gimana sih sebenarnya agar masyarakat kita bisa lebih cerdas ke depannya untuk perkara-perkara seperti ini gitu. Pertama kita ingin pahamkan masyarakat kita bahwa pegang gadai sawah seperti yang biasa dilakukan di masyarakat kita ini mengandung unsur riba. Dari mana unsur ribanya? Sekarang coba kita pahami begini, kita datang contohnya ke bank konvensional untuk meminjam uang. Kita pinjam 10 juta, nanti dibayar contohnya 15 juta. Yang 5 juta ini riba atau tidak? Kita akan sepakat mengatakan riba, Ustaz. Sepakat nih, ya kan? Dari mana datang ribanya? Karena orang yang mengutangkan dia dapat manfaat lebih dari hasil utangnya ini kan ya. Nah, sekarang coba kita sederhanakan untuk pegang gadai sawah. Kita berutang contohnya 10 emas. Kemudian kita gadaikan sawah kita.
kenyataannya di masyarakat, sawah ini tidak akan dikembalikan ke orangnya kecuali setelah utangnya dibayar penuh, begitu kan? Benar. Dan yang terjadi adalah sawah ini diolah oleh orang yang memegang gadai ini, diolah terus. Jika utang tidak kembali, dipakai aja terus, dipakai aja terus, pakai aja terus. Coba sekarang kita sederhanakan, orang yang mengolah sawah orang lain, apakah contohnya dia mendapatkan hasil penuh? Mustahil, dia tidak dapatkan hasil penuh. Yang dia dapatkan itu setengah atau 60% berdasarkan kesepakatan di awal. Tapi yang terjadi sekarang adalah dia manfaatkan itu terus, ya, sampai mungkin dia meninggal digantikan oleh anaknya, meninggal anaknya digantikan oleh cucunya, dan uang itu diambil. Subhanallah, dari sisi ini kita dapati bahwa orang yang memegang gadai, dia sudah mengambil manfaat dari utangnya. Utangnya ditunggu sempurna dibayar, sementara uang orang sudah diambil. Uang orang yang mana, Ustaz? Ini uang orang hasil dari sawahnya, kan sebetulnya ada jatah dia. Maka ini tidak boleh sebetulnya, ini riba. Dan kalau dihitung boleh jadi ini hasil dari sawah yang sudah dia pakai, ini kalau dihitung dengan utangnya, mungkin utangnya telah lunas. Bahkan subhanallah, di zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala ada seorang nelayan, dia berutang. Kemudian set pulang dari laut, dia selalu membawa ikan dihadiahkan kepada orang yang mengutangkannya. Terus begitu. Orang yang mengutangkan ini mikir-mikir juga, ini halal apa tidak ini? Lalu dia datang ke Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, sudah berapa ikan yang dikasihnya? Kalau kamu uangkan ke dirham, sudah berapa? Katanya mungkin sudah sekitar 13 dirham. Utangnya berapa? 20 dirham. Berarti utangnya tinggal 7 dirham saja. Padahal tadi nelayan ini ngasih uang ke orang yang mengutangkannya itu tidak dengan niat untuk membayar utang. Tapi karena ada unsur riba, maka tetap dihitung dia sebagai pelunasan utang. Maka coba lihat sekarang, orang yang sekarang memegang gadai sawah, coba dilihat. Itu sudah berapa contohnya hasil dari sawah itu yang kita pakai? Mungkin dah lebih. Itu setengahnya kan punya orang yang punya sawah. Andai orang lain bekerja di sawah itu, dia tidak punya sawah, tapi dia bekerja. Kan dia punya, ada upahnya mungkin setengah atau ada apa gitu kan ya. Ini mesti ini. Andai terpaksa contohnya, kita orang yang punya sawah itu tidak diizinkan untuk mengolahnya. Padahal kalau sawah kan tidak rusak kan? Bisa saja suruh dia mengolah, nanti hasilnya dipotong. Begitu, itu sebetulnya solusi. Jadi bukan contohnya kita yang pegang nanti apa. Beda dengan barang-barang yang mungkin mungkin berpotensi untuk rusak. Kalau nanti digunakan contohnya oleh orang yang punyanya, ya sementara dia berutang, ya mungkin dia nilainya nanti bisa berkurang, bahkan bisa rusak, bahkan boleh jadi tidak bisa jadi jaminan lagi. Oke, yang ini bisa ditahan. Sawah apa salahnya? Sawah itu kan maksudnya diolah terus, selagi diairi, selagi diolah. Ini sebetulnya berarti sawah tetap diberikan kepada orang yang mengolahnya, hanya saja nanti dari hasilnya disepakati itu dibayarkan utangnya, begitu. Iya. Ujung-ujungnya nanti jemaah, andai contohnya kita atau orang yang memegang gadai ini memaksa juga, saya harus pegang sawah, maka harus diwanti-wanti. Di sana ada uang orang yang punya sawah. Hitung darinya utangnya, sehingga nanti utangnya pasti sudah berkurang. Begitu kurang lebih. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pencerdasan juga bagi kita semua. Ya. Yang mana kita ketahui bahwa dari generasi nenek kakek kita pun ini sudah terjadi, betul. Dan semakin tahun harga emas pun semakin naik. Iya, betul. Dan harus dibayar sesuai dengan harga yang Iya, betul. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di mana pun berada ya. Terus terakhir nih, nasihat untuk kaum muda dan milenial itu. Sekarang kan banyak istilahnya vintage gitu yakni pinjaman online dan segala macam. Ini tentu juga sangat berbahaya gitu. Betul. Yang mana jika kita lihat sendiri, bunga dari pinjaman online ini jauh lebih besar daripada bunga bank gitu, dan sangat rawan juga gitu. Betul. Mudah-mudahan ini bisa sedikit nasihat untuk generasi muda agar tidak mudah untuk membuka hutang. Baik. Pertama, saya sampaikan hadis Nabi SAW. Ada seorang yang datang, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillahi muqbilan ghaira mudbirin muhtasiba. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mati syahid di jalan Allah Ta'ala? Aku maju tanpa mundur, lalu aku mati syahid berharap pahala kepada Allah Ta'ala. A'adkhulul jannah? Apakah dengan begitu aku akan masuk syurga? Kata Nabi, iya. Lalu kita dengan bangga pergi. Lalu Nabi panggil, sini. Apa wahai Rasulullah? Kecuali utang. Karena Jibril barusan membisikkan kepadaku, kecuali jika engkau terpot utang, maka engkau belum akan masuk syurga. Allahu Akbar. Maka jangan bergampang-gampangan dalam masalah utang begini. Jangan bergampang-gampangan.
Kemudian apalagi kalau ternyata utangnya utang riba. Ini utangnya subhanallah, maksudnya itu dikaitkan dengan amalannya jihad di jalan Allah Ta'ala dan mati syahid. Tapi ternyata masih terpaut untuk masuk surga. Dan disebutkan dalam hadis Nabi, nafsul mu'mini muta'alliqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu nanti akan terkatung-katung di akhirat. Tergantung nanti utangnya sudah ditunaikan atau tidak. Ya. Nah, kita serampangan ini. Kadang-kadang dasar pun meminjam itu lebih kepada keinginan, atau kalau boleh dibilang lebih kepada ambisi, tidak ada sama sekali kebutuhan. Untuk belanja hedon. Ya, tambah lagi hutang ribanya, subhanallah. Apalagi riba nih. Riba kalau kita contohnya, silakan pemuda yang siapa yang paling kita cintai? Coba siapa, mungkin kenalan kita contoh, atau adakah ibu kita, adakah ayah kita contohnya. Cobalah pulang sekarang, kita sekarang dari sekolah atau dari mana, dari luar. Pulang sekarang lalu silakan umumkan perang dengan ibu. Bilang, "Bu, kita perang aja yuk." Ya, kita perang aja yuk. Atau dengan orang yang kita sayangi mungkin, "Yuk, perang aja yuk." Mau nggak kita begitu? Maksudnya sedang damai-damai, hati kita tenang. Lalu, subhanallah, yang nanti akan kita ajak perang di akhirat itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Disuruh kita memakai baju perang, lalu dikasih pedang, lalu disebut, perangilah. Ya Allah, siapa yang akan kuperangi? Aku yang akan engkau perangi. Itu di akhirat. Kemudian didapati juga dosa riba orang. Ada di akhirat didapati ada sungai, kemudian sungai itu semuanya darah, dan dia dan dia berenang ingin selamat sampai ke tepian, sampai di tepian subhanallah ada orang berdiri, di sampingnya ada kerikil tajam, lalu kerikil tajam itu dipaksakan dimasukkan ke mulutnya sehingga berdarah-darah. Dia menghindar lalu lari ke tepian sana. Orang yang sama menunggu lagi. Ini bahaya. Kalau kita berbudah-budah dalam utang, apalagi utangnya ini mengandung dosa atau utang berbuah riba. Ini bahaya sangat. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi generasi muda dan pemirsa dimanapun berada. Tapi pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, tema kali ini mudah-mudahan bisa mencerahkan pikiran kita agar tidak mudah untuk membuka yang namanya pintu hutang. Dan jika kita sudah berhutang, tentunya mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk membayarnya, ya Ustaz ya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi pemirsa dimanapun berada, sampai bertemu di episode selanjutnya. Pada episode kali ini mari kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.